kita diajarin lagu Hidde Unpad. Mudah-mudahan masih hafal semuanya dan ini kita tes. Sudah siap semuanya? Mulai dari Hidde Unpad? Kayaknya nggak siap ya. Siap nggak siap ya udahlah ya. Kita mulai aja. Oke, baiklah. Silakan kita mulai lagunya, musiknya boleh. Boleh berdiri semua, boleh berdiri semua untuk menyanyikan Hidde Unpad. Siapa yang bisa lebih hafal? Teman-teman semua, selamat malam. Ya, saya rasa acara ini luar biasa ya. Tadi ada pesan yang paling utama kayaknya kita reuni ya. Jadi kita reuni aja. Ya, selamat datang buat semua teman-teman dan kali ini merupakan satu kebanggaan kalau kami mewakili pengurus Ikatan Alumni bahwa yang datang bahkan dari yang paling senior sekali, paling senior itu angkatannya berapa ya? Kayaknya ada lagi yang di bawah itu deh. Nggak ada ya, 68 sampai bahkan yang 2014. Jadi ini adalah acara IT yang menurut saya paling ramai. Jadi kami atas nama pengurus mengatakan selamat bertemu semua teman-teman. Semoga di sini kita bisa saling melepas rindu, saling bereuni lagi. Dan khusus buat panitia, terima kasih Pak Ben dan juga teman-teman Ivan. Ya, kita mulai saja acara ini. Terima kasih. Selamat malam. Dan berikutnya acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Unpad, Bapak Anton Nardian. Selamat malam teman-teman semua. Pada Pak Ahmad, Ketua Ikatan Alumni Sipil dan para dosen yang hadir dan di dalam daftar ada lebih dari 200 saya kira, makanya tempatnya nggak cukup ya. Saya mengikuti acara Inspiring Talk, saya kira sudah ini yang ke-6 kali ya, 5 atau 6 kali. Dan saya kira ini ide acara yang sangat baik untuk membuat kita berkumpul. Memang betul akhirnya acaranya reuni Pak Paman. Tapi kan untuk pantas-pantasnya mesti ada judulnya. Judulnya Inspiring Talk. Tapi yang saya mau sampaikan dalam acara ini adalah ada dua hal. Yang pertama,
saya ingin ingatkan sejelek apapun Unpar, dia adalah alma mater kita, ibu yang melahirkan kita. Artinya, kalau kita tahu itu kita, sejelek apapun ibu kita nggak akan pernah keluar kata-kata jelek dari mulut kita kepada orang lain. Di keluarga kita boleh sedikit punya perbedaan, tapi tidak cerita keluar. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya kira dari pengalaman saya memang ada banyak ketidakpuasan terhadap pelayanan. Tapi kalau Anda tahu apa yang terjadi dan bergelut di dalamnya, mungkin Anda akan mengerti. Ya, di sini ada Ibu Sisil pernah jadi direktor. Beliau tahu lah, nggak mudah mengurus pelayanan. Namun demikian, apabila ada kekurangan, ada masalah, saya kira kebetulan saya juga pengurus Yayasan Parayangan, kita terbuka untuk bertemu kapan saja untuk bicara. Tentu tidak bicara case by case, tapi bagaimana Parayangan kita kembangkan. Tadi saya bicara dengan Pak Tony, networking yang ada ini harusnya didaya gunakan sehingga kita bisa lebih berkembang. Ya. Itu poin pertama. Jadi jangan Anda ada sering cerita bahwa yayasan begini, Unpar begini. Saya kira ya yayasan itu juga orang yang ingin memajukan Unpar. Itu pasti. Saya ada di dalamnya, saya tahu. Tapi bahwa yang dilakukan belum memenuhi apa yang Anda inginkan, itu persoalan lain. Yang kedua, ada banyak hal yang dilakukan yang tidak bisa dikomunikasikan. Contoh, karena di sekeliling Parayangan Cimburit banyak kita beli, karena kita mau buka Parayangan supaya jadi lebar. Tapi Anda tahu kita nggak akan cerita, karena kalau kita cerita harganya akan naik. Ya, jadi ini seringkali orang nggak mengerti, dan ya mohon maaf, saya lihat di media-media komentarnya miring. Untuk saya nggak apa-apa, kritik adalah sesuatu yang bisa membangun. Tapi kalau sampai sekedar kritik tanpa ada upaya untuk berkontribusi, saya kira bullshit lah, itu artinya orang kosong. Ya kita harus coba untuk berkontribusi. Yang kedua adalah ini mengenai ikatan alumni. Bulan Agustus rencana kita atau September kita akan kongres. Kepengurusan yang sekarang akan berakhir. Kita bersama-sama melakukan di dalam kongres dua hal. Yang pertama adalah menetapkan program kita ke depannya mau apa, dan kedua mencari pimpinan yang baru. Saya mengundang teman-teman teknik sipil. Saya kira pengurus pertama sudah dari Fakultas Hukum, angkatan 60, Bob Nainggolan. Saya pengurus 2 periode, Kantor Stradia, Ekonomi 85. Saya kira ini 3 pantasnya dari teknik sipil ya. Jadi teman-teman teknik sipil datang yang banyak, soalnya tiap orang punya vote ya. Jadi saya sangat berharap, karena di teknik sipil saya kira ikatannya baik ya. Lalu Anda berkumpul di tempat yang sama, dan biasanya orang teknik pikirannya kan lebih tertek ya. Karena Anda bikin proyek itu ada tahapan. Kalau Fakultas Hukum, Fisik, Ekonomi ada banyak ini ya. Ada banyak ceritanya. Ya, jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Selamat berinspirator. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan akan dilanjutkan yang inspirator yang berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin ini ada hal yang penting juga yang akan dilaksanakan dalam pertemuan kita kali ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama PII ATS Unpar. Oke, jadi nanti saja kertasnya sudah disiapkan. Saya mohon kesediaan Ketua Badan Kejuruan Sipil PII, Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPI. Dan kembali Ketua dari IAS, Bapak Insinyur Suparman Chandra, silakan maju di depan dengan tangan, dan juga disaksikan oleh Ketua IKA Unpar, Pak Anton, mohon kembali maju di depan. Dan Sekjen IAS Unpar, Pak Bambang Priyatnono, RT RKF JPN. Banyak banget sih, gelarnya. Sekolah terus. Sepertinya nggak bisa Masuknya 3. Oke, silakan langsung Pak. Kalau besok lama. Ada kameramen? Dokumentasi. Dokumentasi juru foto. Juru foto? Mungkin bisa diambilkan? Jalan dong, bisa foto ada.
pribadi maupun Persatuan Insinyur Indonesia mengucapkan selamat ya. Terus saya tanya ke teman-teman di sini, acaranya apa sih kok bisa ngumpul gitu? Inspiring Talk. Saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat perlu diapresiasi, karena memang justru disinilah kesempatan kita untuk bertemu di antara orang-orang yang banyak memberikan wujud di Indonesia. Orang sipil itu adalah orang-orang yang tidak banyak bicara tapi banyak memberikan bentuk, sehingga kita bisa melihat Jakarta seperti ini, Surabaya seperti itu dan sebagainya, dan seluruh tanah air. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh alumni Teknik Sipil Unpad ya, di bawah Pak Antonius, dan juga kepada Pak Suparman ya, selaku Ketua Akun keseluruhan ya, dari Ketua Alumni Sipil. Saya sendiri ingin dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pada saat ini kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, yaitu Undang-Undang Keinsinyuran. Ini suatu progres yang cukup baik, cukup lumayan maju ya, dalam rangka kita lebih mengokohkan diri ya sebagai salah satu tolong cek WA dong. himpunan profesi ya, kumpulan para profesional teknik sipil menghadapi persaingan global ya. Sekarang sudah judulnya itu facing MEA. Sebetulnya kita sudah bukan facing lagi, sudah berada di dalam MEA sekarang ini, sehingga perlu sekali kita mempersiapkan diri atau sudah harus bersiap-siap untuk berlaga, bertanding bersama-sama dengan para insinyur sipil lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami undang ya. Saya nggak tahu apakah ini semua 270 orang sudah anggota PI atau bukan. Mungkin belum ya, belum banyak ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini perlu diketahui apa sih benefitnya, apa keuntungannya. Sebetulnya terus terang aja, lulusan teknik sipil hanya 4 tahun belajar ya di kuliah, itu semua baik dari Unpad ataupun dari ITB, dari Gajah Mada, dan baru sarjana teknik ya. Sebelum belum boleh disebut insinyur ya, belum boleh disebut insinyur, tapi kita sudah terlanjur tua ini menyebut diri kita insinyur. Nah, mereka harus mengikuti suatu program pendidikan profesi sehingga bisa disebut sebagai insinyur. Nah, program pendidikan profesi itu dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Setelah menjadi insinyur, mereka berpraktek di masyarakat yang tentunya ada yang sebagai hanya tugas-tugas insinyur, ada juga yang mempertanggungjawabkan kegiatan keinsinyurannya tadi, mempertanggungjawabkan produk keinsinyurannya tadi. Nah, inilah yang dituntut atau yang harus memiliki sertifikat profesi dari Persatuan Insinyur Indonesia, harus register, jadi professional engineer register. Inilah yang nantinya saya kira kalau kita ingin kompetisi dengan dunia luar harus seperti itu yang kami. Oleh karena itu tentunya kami mengundang semua untuk bersama-sama dengan PI segera, mumpung sekarang masih baru dan mungkin belum terlalu ketat ya, belum terlalu ketat, sehingga kita bisa segera menjadi ya
insinyur beneran, bukan sekedar insinyur affair, tapi yang betul bukan insinyur. Dan ini nanti dengan begitu kita kerjasama dengan luar, kita mempunyai nilai, mempunyai harga, disetarakan. Mau kerja di Malaysia, mau kerja di Brunei, di Timor Leste sebagai profesional engineer. Sebaliknya kita juga harus bisa bersaing dengan para engineer yang datang ke Indonesia. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya dan khususnya ini tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami dan ditandatanganinya kerjasama dengan Ikatan Alumni Generasi Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang langsung aja kita ngobrol-ngobrol untuk memasuki talk show kita pada malam hari ini, dan untuk itu saya ingin memanggil langsung moderatornya. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Bambang Priatmono. Jurnal. Oh, turun. Masih geoteknik Nah, dia sekarang ke MK jatuhnya. Oh, ini. Iya. Oke, terima kasih. Makasih Pak Doni. Selamat malam. Ya, di Preksa ini Terima kasih. ada DSK yang ini. Olga Lydia. Sama. 2. 2004 sebenarnya. 2004 ya. Kita mesti kasih applause juga untuk Olga. Dia kayaknya harus mengubah Si junior sih. jadwalnya. Seharusnya sekarang ini dalam penerbangan dari Praha ke DSK-nya ada Jakarta. Halim. Tapi demi Kalau sih. sipil Unpar, dia sekarang berada di tengah-tengah kita. Sini dong, sini dong. Sini dong. Ivan, terima kasih. Sekarang gantian aku yang lebih tua yang dampingi dia ya. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita tepuk tangan untuk Olga. Thank you. Tangan kok. Udah ada yang kontak belum saya sama dia ya? Belum ya? Nggak ada yang kontak ya? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Olga. Sekarang saya ingin mengundang narasumber kita, Bapak Ben Susanto dan Bapak Augustinus Setianto. Di sini mestinya ada kursi. Kursinya bawa sendiri kalau perlu. Ya, teman-teman sekalian, yang di luar sini bisa dengar nggak audionya? Kedengaran ya? Nah, sebelum saya mulai dengan talkshow-nya, saya ingin ada, kalau mereka ditampilkan di depan pasti sesuai dengan sejarahnya IT atau Inspiring Talks. Itu beberapa teman-teman tokoh yang memang dipandang. Silakan duduk. Wah, belum saya silakan duduk ya, silakan duduk. Dipandang memiliki prestasi, dan saya rasa kalau secara personal mereka mungkin ini umumnya kita di timur nggak terlalu jengah kalau harus mengunggulkan kelebihan dirinya. Oleh sebab itu saya akan siapkan sebuah testimoni salah seorang yang pernah begitu dekat dengan mereka, dengan Pulau Intan. Saya ingin panggil Ali Sutra. Ali Sutra. Ini di luar skenario, tapi saya ingin panggil Anda untuk memberikan kasih prolog lah mengenai perjalanan karir Pulau Intan yang katanya dari sebuah kontraktor kecil atau bagaimana. Ya, kalau saya minta Pak Ben atau ini untuk ngomong mungkin dia sungkan gitu ya. Nah, sok silakan. Sementara saya Pak Ben di sebelah sini dong Pak Ben. Oke. Oke, selamat malam teman-teman TNI Sipil. Ini saya nggak tahu nih Pak Bambang ya. Sekitar mungkin katakan 16 tahun lalu sekitar di awal tahun 2000
tahun, saya masih kerja sama itu tuh, Pak John, koko saya tuh. Pak John, Pak Irlano. Jadi kalau ikut tender, ketemu pelintas, aduh, ampun deh, pasti kalah kita. Dulu tendernya masih ruko satu blok, saya masih ingat Rukan Permata Senayan, Pak. Rukan Permata Senayan itu akhirnya pelintas menang. TC-nya masih odong-odong, TC-nya masih jelek. Mungkin TC pertamanya pelintas masuk museum kali Pak ya. Nah, dulu seperti itu. Tapi mungkin 2005 Pulau Intan dapat kesempatan mengerjakan super blok pertama. Super blok pertamanya di Tanjung Duren, namanya Mediterania Garden Residence 2. Yang tahap kedua itu 6 tower. Itu mungkin debut pertama Pulau Intan di mega project di super blok. 6 tower langsung dikerjakan oleh Pulau Intan. Kalang kabut. Sekarang kita bisa lihat, mungkin bukan sekarang ya, 7 tahun lalu juga Pulau Intan itu sudah menurut saya the biggest contractor di Indonesia. Dari volume saat ini statistiknya Pulau Intan harus menyelesaikan 10.000 meter persegi komersial building per hari. Jadi 10.000 meter persegi. Saya nyolong data Pak Ben. Atau kira-kira 3.650 meter persegi per tahun. 3.650 meter persegi komersial building bisa mall, hotel, apartemen, rumah sakit dan lain-lain. Kalau kita compare dengan target 1 juta unit rumah RSS-nya Pak Jokowi itu atau sekitar 21 juta meter persegi, kayaknya reshuffle ini saya rasa Pak Ben ini berhak jadi Menteri Perumahan. Kalau Menteri Perumahan Rakyat, Ben Susaito, 21 juta meter persegi enteng, nggak ada compare-nya. Itu kira-kira comparable dengan 3.650 komersial building Pak. Pilih Pak Ben, kayaknya tutup tidur, urusan rumah rakyat selesai. Luar biasa, terima kasih buat Ali Sutra. Saya tahu dia belum selesai. Tapi tadi teman-teman bilang kalau nama lu belum masuk Panama Paper kayaknya saya ngecekin dari tadi. Oh ternyata Pak Ben ini pembayar pajak. Jadi kalau bayar pajak nggak masuk Panama Paper. Oke, thank you. Ya, terima kasih Ali Sutra. Oke, hadirin teman-teman, kakak-kakak seperguruan, para dosen dan juga teman-teman dari non sipil. Kita ini orang sipil, yang lainnya non sipil. Ini judul agak serius memang, Facing MEA, Challenge and Opportunity. Kalau Anda membaca majalah Parahyangan yang terakhir, covernya hijau, itu tentang MEA ini. Jadi saya nggak akan kasih prolog mengenai MEA. Jadi kita akan langsung saja kepada Pak Augustinus. Ya. Atau mau ada profiling dulu ya? Oke. Kita kasih ada profiling katanya. Profiling mengenai Pulau Intan.
Monggo Pak ya. Pak Agustinus, ini konsepnya kan talk show ya, jadi di tengah-tengah mungkin ada yang nanya atau saya potong atau saya persilakan untuk Boleh, nanya, Pak. boleh Pak ya? Ya, Ya, oke, sip. Oke, tapi sebelumnya mungkin jadi memang Ini canggih sekali nih. Presentasinya langsung dikendalikan dari handphone ya Pak ya? Namanya apa sih Pak alat ginian Pak? Mea. Oh ini namanya alatnya Mea rupanya. ya, kita coba ini merupakan bagian dari sharing dari masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin kita dengar dulu. In short, the ASEAN Economic Community will transform the Asian economy into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labor, and free flow of capital. Ini 4 slide dulu, biar bahasa Inggris, biar internasional dikit, ya kan? Saya kan nggak perlu jelasin. Ini saya dapat bocoran Pak Agus, itu yang jadi voice over-nya tuh putrinya ya, benar ya? Luar biasa. Tepuk tangan dong buat putrinya. Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. ASEAN Economic Community member already has its own attractive characteristics for investors, including favorable demographic profiles, abundant natural resources, and low-cost labor, among other factors. By transforming ASEAN into a single market and production base, the ASEAN Economic Community will boost the competitiveness and connectivity of the region. Jessica-nya kurang kuat. Ya, yes. Mungkin dia. What does it mean for businesses? The ASEAN Economic Community, as a single market producing more than 600 million people, has sparked key interest in foreign investors. For businesses, this could spell positive prospects. Besides getting to enjoy lower trade barriers and higher trade flows, they can access larger markets and enjoy the same incentives, regardless of which ASEAN countries they operate in. With tariff and non-tariff fully eliminated, those looking for opportunities within the region will be able to expand more easily while tapping on the integrated production base. Small and medium-sized enterprises will be better placed to expand regionally and then globally. As one community, Indonesia hopes for the greater good of the outcome inevitable of the ASEAN community. ASEAN Economic Community, without a doubt, which population rate. The situation that faces member states are clear barriers to fully integrate to single minimum value. Changes must be made in the individual, community, and government level. ASEAN Economic Community must be used as a tool to enhance the region to play significant role in the national community. Oke, jadi prolognya dulu sebenarnya. Saya akan baca sedikit saja. Pokoknya ini khususnya memang sudah sejak Desember 2015 sudah ada untuk meningkatkan daya saing regional Asia dan Asian menghadapi terutama Cina, India supaya kekuatan bersatu dan menjadi satu pasar untuk supaya maunya lebih satu untuk lebih kuat. Dan ini perdagangan mulai bebas termasuk jasa dan terutama profesional. Nomor 3, jabatan akan menghapus aturan yang menghalangi tenaga kerja asing di Indonesia. Itu akan dihapus. Profesi yang bersaing ini banyak. Saya cuma tulis 4 yang kira-kira mirip-mirip dengan bisnis. Itu di engineering, akuntansi, baru sekolah dan aktivitas tambahan. Ada komentar masyarakat Mea, kalau
ikutin seminarnya juga, menyiapkan regulasi dan verifikasi secara sistematik dan bertahap. BRI sebagai Bank Ketua Indonesia ya cerita kalau Indonesia saat ini masih sehat katanya. Sehat itu dalam arti begini, mereka cerita juga kalau sehat sempurna itu 10, kita masih sehat itu di angka 6. Jadi yang antara sehat dan gak sehat. Tapi karena mereka bicara bahwa LDR loan deposit ratio-nya masih 92%, masih bagus katanya. Peradi bicara katanya, oh tenaga muda Indonesia pasti menang ini ya. Ya kalau ngurusin hukum di Indonesia sih pasti menang karena pakai bahasa Indonesia. Yang deg-degan ngomong itu mungkin adalah dari pihak akuntan publik Indonesia. Masalahnya di bahasa Inggris. Nah, tadi ada Bapak Ketua PI, saya baca PI itu adalah yang kita insinyur yang punya ACPE, Asian Chartered Personnel Engineer, hanya 500 orang dari 250 juta orang. Katanya Malaysia ada 20.000 lebih. Katanya juga. Nah, staf menteri dengan aktivitas daripada jumlah orang tadi, nah itu mulai biasa Pak, mulai orangnya banyak, produktivitas mulai turun. Saat ini kita gradiennya sudah agak mirip-mirip. Nah ini yang wah kok pas Mea ya, kok urusannya yang 3 tadi ya, urusan daya saing kita. Ini betul juga, orang kita nggak tahu begitu banyak numpuknya ini. Kalau dulu waktu masih sedikit, unggul lah kita. Begitu sudah sampai orang sudah begitu banyak, kok turun. Nah bagaimana kita mengantisipasi ya, mengakalinya lah. Yang tadi soal korupsi, kalau kan kita coba diploykan adalah kita menghargai daripada profesional itu ada sesungguhnya itu adalah transparansi. Nah ini tadi yang soal nanya gajian. Di level manajemen pemegang proyek itu merupakan mitra kerjanya Pulau Intan. Inilah mitra kerja. Mitra kerja Pulau Intan ini kita berbagi hasil. Jadi berharap dengan transparansi korupsi ini, ngapain sih korupsi? Toh uang-uang kita sendiri juga. Terutama yang muda-muda biasanya mau cepat kan. Kita boleh kalau yang mau cepat, kalau mampu. Boleh silahkan. Siapa yang mau cepat, mau mampu, silahkan bahwa pengembangan diri kita tidak batasi. Istilahnya kalau di tentara lulus letnan 2 bisa paling banyak mentoknya di letkol. Letkol itu kolonel paling banyak juga. Kalau udah kolonel itu boleh bilang letkol dan kolonel pangkat mentok katanya. Kolonel itu kira-kira sepangkat kawal Polres ya, kalau kolonel. Nah kalau di Pulau Intan kita jamin sampai bintang 2 kalau mampu tidak ada hambatan. Jadi nggak harus nunggu jenderal di atasnya mundur atau maaf meninggal. Jadi itu yang jadi kita coba lawan korupsi dengan transparansi, dengan mitra kerja, karir tidak dibatasi, dan seluruh proyek kita di-online-kan dengan satu rekening terpisah, online sistemnya, dan kita coba memakai tadi yang namanya IT untuk menjamin transparansi. Itu online itu sistem keuangannya atau the whole project management? Semua.
Jadi mungkin kalau dengan Pro Income tadi Pak ada jarang kita membayar pakai cek. Jadi kita sudah dapat yang tentunya tadi kami mencoba untuk melawan kekurangan SDM dan IT tadi adalah yang menjadi profesional di konstruksi itu untuk menjadi pemimpin, bukan hanya pimpinan. Leader, not just a boss. Yes. Terjemahannya begitu Pak ya. Pakai bahasa Jawanya gitu loh. Jadi kalau ini mungkin yang bawah sudah saya cerita tadi bahwa kita bisa mengeksplor diri kita. Sehingga intinya adalah bahwa yang sekarang kurang greget di anak muda bahwa kami dulu sih satu waktu saya lulusan Unpad saya bangga sama diri saya lulusan Unpad. Real Pak. Terus kemudian bekerja kita bangga bahwa this is my job. It's my job, bangga dan harga diri. Ini ada ilustrasi sedikit di harga diri ya. Saya pernah ke beberapa kali ke Jerman. Ada orang memperbaiki cuman paving 1 meter persegi. Dia pakerin dulu paving blocknya, kemudian dia pasang, dia ketok-ketok, dia lihat dari jauh. Pakai butter pass, miring enggak, dilihat lagi. Sudah bagus. Jadi artinya apa? This my job. Ini kerjaan saya. Kalau jelek, saya yang malu. Nah, yang coba kita tanamkan sekarang ini adalah ya bangga dengan diri kita. Kalau kita kerja jelek, masa sih tega sapi barang yang jelek ini ke owner. Ya inilah hubungannya ya yang sudah hati. Kita selalu open, bergotong royong. Daripada untuk kerjasama, saya lebih suka pakai kata gotong royong dan untuk kita kerja. Dan struktur organisasi yang coba untuk tadi meng-create karir yang tidak dibatasi itu dengan bentuk matriks dan organisasi yang lebih horizontal. Nah ini saya ilustrasi tadi job trading di perusahaan yang coba untuk supaya karir seseorang saya pakai pangkat dari letnan 2, letnan 1, kapten, mayor, letnan kolonel. Biasanya kalau di ketentaraan seorang PM maupun project manager ya maupun yang lain akan berhenti di daerah-daerah sini. Nunggu suatu saat ada penggantian struktural baru bisa menjadi director. Kalau kita coba bahwa kami tidak akan batasi. Termasuk seluruh proyek kita adakan video conference setiap hari Senin kita koordinasi dengan video conference. Kalau ini pakai Zoom ya. Nah, kita kembali lagi bahwa menjaga saya masih di Pro Income ini perlunya bahwa menjaga nilai produktivitas untuk yang bersaing di era merah ini. Dan kita harapkan bahwa ini garis hitam jangan menukik lebih rendah daripada garis merahnya. Sama-sama saat ini sih sama-sama yang boleh dibilang deg-degan. Tapi kalau kita tahu data seperti ini, kita harus bicara, kita harus berbuat apa. Rasanya ini daya saing ini tidak perlu untuk berniat. Ya, untuk dari saya sih di konklusi dari saya tadi bahwa ujung-ujungnya perusahaan kan perlu untung edit. Itu kuncinya di produktivitas dan kita hanya bisa memanfaatkan perubahan SDM. Caranya gimana? Kalau kami sih nyoba transparan supaya tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Karena dengan transparansi akan ada leadership. Rasanya ya kita sih melakukan kami berusaha untuk arah ini terus kita keep usahanya untuk tetap seperti itu sehingga kalau ada perubahan di luar kami sih siap bersaing. Luar biasa. Iya, Agustinus 82. Mana dong tepuk tangan dari 82? Ya, malam semuanya. Tadi Pak Agustinus sudah ngomong banyak, Pak Bambang. Di luar sudah ada TV-nya Mia. Di
di dalam Pak Agus sudah ngomong banyak. Saya udah nggak kebagian bahan ini Pak Agus. Nah, baik sebelumnya ini judul ya buat ngomong ini. Nah dari judulnya apa tadi? IT ya Pak ya? Inspiring talk about NEA. Inspiring talk. Bukan hanya ngomong, ngomongnya harus inspire. Jadi semalam saya diskusi sama, saya punya teman sahabat baik namanya Pak Habib. Pak Habib boleh berdiri Oh iya, saya lupa menyapa Pak Habib nih. Pak Habib ini angkatan 80 extraordinary. Jadi gini, konstitusi anggaran dasar kita itu ada anggota biasa. Nah, kalau misalnya dia pernah menjadi terdaftar menjadi mahasiswa sipil, dia anggota luar biasa. Nah, beliau ini pernah mendaftar jadi anggota di luar kebiasaan. Tapi diakui sebagai anggota 80 sama Pak Ben. Ya beliau luar biasa. Apa aja tahu. Jadi kalau kita bingung, kita tanya dia bisa jawabnya. Memang gampang, pasti cantik katanya. Jadi senang hati kita Bu Sisil. Jadi beliau bilang to inspire, talk to inspire, inspire talk. Susah ngomongnya ya. Jadi kalau saya mau ngomong pada Pak Andreas, I want to inspire you. Wah, mikirnya susah loh Pak. Kalau saya ngomong sih gampang Pak. How to inspire you. Jadi saya pikir sebelum ngomong, karena di sini angkatannya banyak, mulai dari angkatannya yang sangat baru sampai angkatan tahun 1963 ya, ada yang lebih baik 68 ya, kita hampir belum lahir, tapi sudah lahir, sudah ya. Jadi susah topiknya. Jadi Bu Sisil, Pak Paulus, biasa Pak Paulus, kalau pertanyaannya udah susah, kita ya kalau bukan nanyanya ke Pak Paulus, Bu Sisil ya saya tanya Pak Habib Pak. Jadi pertama-tama begini, saya pikir yang paling gampang buat diomongkan, Solus Inspired itu adalah satu, Ibu Sisil atas nama pribadi dan atas semua yang hadir di sini, kami adalah ada didik Ibu. Tanpa Ibu didik, hari ini kami tidak ada. Dan sebagai personal, ya pribadi, honestly, tahun 82 saya masuk, tahun 84 kita mulai kuliah. Terus terang, waktu itu jujur saya bayar uang sekolahnya pas. Jadi kalau mau kos, nggak install. Pak saya kontrak. Kontraknya biasanya saya nggak ikut bayar. Ada temen yang bayar Pak. Kalau kosan bayar Pak. Kalau kontrak kan nggak Pak, nebeng doang. Untung siapa di sini yang sama-sama kontrak? Ada nggak orangnya Pak? Coba ada nggak yang bayarin beliau selama sekolah dulu? Yang ikut membayarnya ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Jadi Bu Sisil, ini rahasia Bu. Saya belum pernah ucapkan ke siapa-siapa. Bahkan kepada nyonyanya saya pun saya nggak berani Bu. Karena kalau saya ucapin sama dia, saya melamar dia, nanti dia nggak mau lagi. Baik, jadi maksud saya ngomong inspire gitu susah Pak. Ngomong NEA itu susah, dia dijawab. Saya sengaja di depan, saya tayangin TV, itu isinya banyak data statistik NEA. Kalau bapak-bapak mau lihat, very detail Pak, it's economically detail. Dan silakan cermati di situ. Saya pikir kita pandangnya, saya mau pandangnya dari segi sesuatu yang bentuknya lain, yaitu dimana kalau saya salah nggak ada yang bisa debat Pak. Ini ya memang ya sebetulnya ini ada dua karakter. Ini karakter ini namanya kalau dibaca, kalau saya salah mohon kan spellingnya mungkin tidak cocok. Ini namanya Wei. Siapa yang tahu? Siapa yang biasa Mandarin? Oksui, Wei semua. benar nggak? Wah, Wei siap ya. Jadi katanya begini, Wei Ji ya, Wei. Jadi Wei itu artinya dangerous.
Jadi sebetulnya tepatnya ini bukan krisis, ini tepatnya risiko. Jadi kalau kita berani melewati suatu risiko, baru melewati dangerous. Kalau hanya berhenti di dangerousnya aja, nggak lewat, ya dapatnya dangerous. Jadi WG itu artinya resiko, Pak. Kita harus melewati resiko itu sampai komplit. Kata-katanya WG sampai opportunity, lalu di end-nya is opportunity. If you stop in the middle, you just get the dangers. Jadi ini ya ini hebat juga orang Demokrat ya. Pikir kita bisa apa-apa. Dia nulis sesuatu, jadi suatu resiko itu harus kita lewati. Baru dangerousnya lewat, kita dapatnya opportunity. So how you turn the dangers become opportunity, how you turn the threat to be an opportunity, that's kekuatan. Itu adalah kekuatan. Ya, ini kita bisa track di YouTube atau di mana, bahwa burung itu kalau terbang berkelompok pada saat musim dingin dia kan lapar, kan harus cari makan, dia makannya carinya harus berkelompok. Siapa yang tahu di sini mengapa burung terbangnya kalau jarak jauh harus berkelompok? Burung itu kalau terbang sendiri maksimal katanya hanya puluhan kilometer, tetapi kalau dia terbang jarak jauh dia harus berkelompok. Ya, jadi kalau kita bilang terbang berkelompok begini, itulah jawabannya Pak. Prinsipnya sebetulnya itu benar. Kalau terbang bersama-sama itu ringan Pak, ringan. Jadi nggak ada ya, saling tolong menolong, jadi ringan sampai itu mencapai tujuan. Jadi Mea berat apa enggak? Mea, tapi Pak Agus ada penuntutnya. Masalahnya kok penuntutnya hilang? Mengapa takut ikut Mea gitu? Ada. Kok nggak ada lagi? Siapa takut gitu? Ya, siapa takut? Kita udah siap kok. Yang penting terbang kelompok.